Lagi-lagi, Karina mendesah. Perasaannya terasa tak enak, terasa seperti ada yang mengganjal begitu. Kenapa lo, Neng? Bengek mulu dari tadi gue denger. Tanya Tommy, yang sejak tadi mendengar desahan napas berat Karina berulang kali. Karina menatap sinis. Diam lo, terganya. Mereka sedang makan siang di kantin. Selain Karina dan Tommy, ada Cecil dan Farhan. Sementara teman nongkrong makan siang mereka yang lain pada makan di meja masing-masing karena deadline mendekati akhir bulan. PMS apa ya? Sekarang gantian Farhan yang mendapat tatapan sinis Karina. Ia sedang tak bisa diajak bercanda saat ini. Cecil sih hanya menahan senyum karena sadar kalau Karina uring-uringan. Mungkin penyebabnya karena kejadian tadi. Ya, Bara pergi makan siang berdua dengan Anggun. Yap, berdua. Tapi yang Karina heran, kenapa ia merasa kesal? Kenapa coba? Memang Karina ini siapanya Bara? Kan cuma sekretaris. Apa haknya untuk kesal? Oh iya, kalian sadar gak sih kalau Mbak Anggun sama Pak Bara makin dekat akhir-akhir ini? Hasil buka suara. Niatnya makin memanasi Karina, biar temannya ini sadar kalau sebenarnya ia ada rasa dengan sang bos. Bisa-bisanya Cecil yang orang luar lebih mengerti perasaan Karina daripada yang punya perasaannya sendiri. Iya tuh, Tommy bicara sambil mengunyah makanannya. Kalian pernah merhatiin pandangannya Anggun gak ke bos? Kayak penuh cinta gitu loh. Kayak gimana gitu. Mereka saling lihat. Kadang sih, pernah juga gue melihat mereka pergi berdua. Terus Mbak Anggun gandeng tangan Pak Bara. Sumpah lo, histeris Cecil mendengar ucapan Farhan. Benar, udah lama sih, beberapa bulan lalu. Terus ingat gak wacana tahun barunya tahun ini? Mereka saling tercengang, saling lihat heboh. Nikah tahun ini, ucap mereka kompak dengan hebohnya. Terus juga gue pernah gak sengaja ngeliat Pak Bara lagi searching di status perhiasan gitu. Kayaknya lagi nyari cincin. Soalnya yang gue lihat ada gambar cincin gitu. Ketiganya makin heboh setelah mendengar si raja gosip kantor mulai berkoar. Sumpah loh, jangan-jangan. Lagi-lagi mereka saling pandang. Fix banget ini. Tahun ini kita kondangan. Berbeda dengan ketiga temannya yang sibuk bergosip, Karina justru hanya memainkan makanan dengan sendok tanpa minat. Mendadak jadi lebih tidak nafsu makan. Ya, kalau mereka emang cocok sih. Menurut lo gimana, Kar? Tanya Farhan. Hah, mana gue tahu. Bete amat, Kar. Kagak cemburu kan ya? Bada Tommy. Karina melotot tak suka. Ngomong aneh-aneh lagi gue geplak loh. Ancamnya yang hanya ditanggapi dengan tawa oleh teman-temannya. Sampai jam makan siang berakhir, Clara tak kunjung kembali. Tadi Karina chat hanya dibalas, sebentar lagi sampai kantor. Enak ya jadi bos, bisa sesuka hati masuk kantor, dumel Karina. Tadi ia dipanggil Bu Irda, jadilah mumpung tak ada sang bos ia pergi menghadap. Siang Bu, sapanya sopan. Siang, masuk Kar, duduk di sini. Santai aja, jangan lagak-lagakan kayak karyawan baru deh kamu. Karina tertawa, sepertinya hanya dia sendiri yang bisa santai ini bertemu dengan kepala HRD. Biasanya karyawan lain yang dipanggil langsung itu kalau tidak bermasalah ya mau di PHK. Tapi kalau Karina beda cerita. Kita to the point aja ya. Jadi gimana? Udah kamu pikirkan? Tanya Ibu Irda.
Memang sebelumnya Karina diminta untuk memutuskan akan melanjutkan kontrak atau tidak. Padahal masih 6 bulan lagi, tapi sudah ditanyakan. Karena apa? Yaitu, mencari sekretaris yang pas untuk Bara itu susah sekali. Dulu, pernah Karina pindah di divisi lain. Tak sampai 2 minggu, Bara memintanya kembali lagi. Mana diiming-imingi mobil. Siapa yang gak mau coba? Ya, kalau resikonya Karina harus kontrak langsung 3 tahun. Dengan isi kontrak, sanggup mengikuti jam kerja bosnya. Sekarang sudah 5 tahun berlalu. Karina sudah selelah itu. Dia mau istirahat, menikmati masa mudanya yang mungkin saja sudah hampir terlewat. Hutang orang tuanya akan lunas bulan ini. Usaha milik orang tuanya sudah mulai bangkit lagi. Jadi sudah tak ada alasan mendesak untuk dia terus berusaha dengan Bara, hanya karena alasan gaji 2 digit. Karina menghembuskan nafas, mencoba melegakan pernapasannya, dan dengan yakin ia mengambil keputusan. Saya mau resign, Bu. Jawabnya mantap, walau terselip rasa sedih di dalamnya. Karena saat dia resign nanti, semua tak akan sama lagi. Bu Irda menatap nanar, setengah tak ikhlas, karena akan kehilangan salah satu karyawan potensial, walaupun dirinya sendiri pun akan mengundurkan diri. Kamu yakin? Karina mengangguk mantap. Yakin? Jawabnya pasti. Kamu tahu, Pak Alek nyuruh saya nyegah kamu resign loh. Beliau nggak rela karena tahun ini saya resign, kami resign, kamu mau resign. Memang Bu Irda akan segera resign juga, karena dia harus ikut suaminya tinggal di luar negeri. Tapi Tommy, pintu ruang Bu Irda terbuka tanpa Anggun yang baru saja masuk. Karena memang Bu Irda beberapa hari ini satu ruangan dengan Anggun. Karena sudah ditetapkan kalau Anggun lah yang akan menggantikan Bu Irda setelah Tommy menolak posisi ini. Sepertinya ia baru saja kembali. Tommy, mau resign juga, Bu? Iya, makanya itu saya sekarang pusing. Nyari karyawan baru yang potensial itu susah gampang. Karina tak habis pikir, kenapa juga tuh si Tommy ikut-ikutan resign juga. Pantas saja ia menolak kenaikan jabatan. Jadi kamu sudah benar-benar mantap mau resign. Lamunan Karina terbuyar, kemudian mengangguk lagi. Iya, jawabnya. Dia sudah memutuskan tak akan menoleh ke belakang lagi. Jadi saya sudah bisa pasang poker ya? Karina mengangguk lagi. Karena memang proses mencari sekretaris tidaklah sebentar. Karena aturan di perusahaan ini, kalau sekretaris mau resign, minimal rekrutmen harus dilakukan 3 bulan sebelumnya. Dan kasus Karina ini agak istimewa, karena mencari sekretaris yang cocok dengan Bara agak sulit. Apalagi bosnya ini tidak kerja. Siapa yang tahan? Karina saja sebenarnya tak tahan. Ia bertahan juga demi bisa melunasi hutang yang jumlahnya tak main-main itu. Iya, Bu, saya sudah pasti akan mengundurkan diri. Setelah pembahasan soal pengunduran diri, Karina hendak kembali ke ruangannya. Saat tak sengaja ia malah kaget melihat Bara berdiri di dekat sisi pintu yang memang sedikit terbuka karena Anggun masuk tadi. Wah, kaget Pak. Karina mengelus dadanya. Bara hanya diam memperhatikan Karina. Bahkan ia tak membalas ucapan Karina. Kenapa, Pak? Karina agak was-was kalau Bara akan mendengar obrolannya tadi di dalam. Takutnya Bara berulah dan membuatnya batal resign. Karina menggeleng kecil. Memangnya ia seistimewa apa
sampai Bara tak rela kehilangannya. Bapak ada perlu sama Bu Irda. Bara menggeleng. Kembali bekerja, katanya. Kemudian berbalik, berjalan mendahului Karina yang refleks langsung mengekor di belakangnya. Sampai menjelang sore tiba, Bara tak keluar dari ruangannya. Dia juga tak memanggil Karina. Jadi sepanjang sore ini, pekerjaan Karina agak santai. Bos ada? Tanya Tommy. Kayaknya sih ada, soalnya dari tadi nggak kelihatan keluar. Sip. Tommy mengetuk pintu. Tanpa jawaban ia langsung masuk saja. Namun tak lama ia keluar lagi. Kar, serunya. Karina yang sedang memainkan ponselnya mendongak. Kenapa? Pas ketiduran tuh. Bangunin dong. Gue butuh tanda tangannya nih. Karina celingukan. Berusaha melihat dari kaca yang tertutup kerai. Apakah Bara memang tidur atau tidak? Atasan anteng. Ternyata ketiduran. Ia berdecak. Bagus sekali. Hari ini Bara seperti lalai bekerja. Tak seperti biasanya. Karina akan beranjak masuk ke ruang Bara. Tapi urung. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Jawab dulu pertanyaan gue. Baru gue bantu bangunin Pak Bara. Ah yalah. Apaan? Cepetan. Gercep gue udah ditunggu ini. Karina mendekat. Celingukan dikit memperhatikan sekeliling. Agar apa yang akan dia tanyakan tak akan terdengar oleh orang lain. Lo mau resign juga? Bu Irda yang ngasih tahu. Karina mengangguk. Gila ya lo? Ngapain resign? Dapat kerjaan yang lebih bagus apa gimana? Kagak, bukan begitu. Bukan begitu gimana? Jangan bilang lo mau jadi pengangguran. Anak bini lo mau dikasih makan apa? Tommy mendesah pelan. Ya enggak lah, gue disuruh melanjutin bisnis keluarga. Jadi ya gitu. Bisnis? Bisnis apa? Ada loker enggak? Tanya Karina iseng. Tommy mendorong pelan kepala Karina. Gaji jadi sekretaris gedenya bukan main. Malah mau ngaco di tempat gue. Ada gila-gilanya emang lo ini. Karina hanya melengos dan masuk ke ruang Bara. Bara sedang tertidur di atas kursi kerjanya. Badannya bersandar di sandaran kursi. Kepalanya sedikit tertekuk. Sebenarnya mungkin kondisi Bara memang belum pulih sepenuhnya, mengingat ada penyakit lain selain usus buntu yang diderita bosnya. Pak, serunya pelan, sepelan mungkin, karena setahunya Bara ini gampang kaget saat dibangunkan. Dan kalau bangun tergesa, biasanya akan pusing. Jadi sebisanya Karina selembut mungkin membangunkan Bara. Pak, serunya lagi, sembari menggoyangkan sedikit badan bosnya itu. Bangun Pak. Pak, serunya lagi, kali ini agak sedikit kencang. Karina kadung kesal, karena Bara tak bangun juga. Karina hendak memanggil Bara tepat di telinganya. Tapi saat Karina menurunkan wajahnya sejajar telinga Bara, pandangan mereka justru bertemu. Wajah mereka berjarak sangat dekat, bahkan nafas Bara terasa di wajahnya. Bersambung.